Alhamdulillah baik Bu Yunda. Bagaimana Bu Yunda kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Pak Anas ya. Nah Pak Anas, 2 hari yang lalu kan saya sudah menyampaikan kepada Pak Anas bahwa saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi akademik ya. Nah terhadap teman sejawat. Nah alhamdulillah Pak Anas menyetujui dan berkenan untuk saya supervisi. Seperti itu ya Pak ya. Ya, saya sampaikan kembali di sini bahwa supervisi akademik nanti ini akan kita laksanakan, ada 3 tahapan yang akan kita lalui. Yang pertama yaitu tahap pra-observasi, kemudian tahap observasi, dan yang ketiga tahap pasca observasi. Nah yang kita laksanakan pada hari ini itu merupakan tahap observasi, di mana nanti kita akan berdiskusi membahas tentang persiapan yang akan dilakukan pada tahap observasi. Jadi seperti itu. Nah sekarang menurut Pak Anas nih, apa yang Pak Anas harapkan dari pertemuan kita pada siang hari ini? Ya sebetulnya terima kasih Bu Yunda. Saya pribadi senang sekali Bu Yunda mau mensupervisi saya pada siang hari ini, karena gini Bu Yunda, ini menjadi suatu acuan untuk saya bagaimana meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru untuk mengajar di kelas gitu Bu Yunda. Selain itu saya juga berterima kasih bisa berdiskusi dengan Ibu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran saya. Oke. Berarti di sini harapannya ya, kita dapat saling berdiskusi, bertukar pikiran terkait kesiapan Pak Anas dalam pelaksanaan supervisi tadi. Nantinya supervisinya itu dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Nah juga tadi Pak Anas menunjukkan bahwa ingin meningkatkan kompetensi. Nah ya, kompetensi dalam mengajar berarti dalam bidang akademik dan pengetahuan gitu ya, serta pengalaman Pak Anas dalam pembelajaran. Nah sekarang kalau boleh tahu nih, besok saat kita melakukan supervisi Pak Anas akan menyampaikan materi tentang apa? Kebetulan untuk kelas 3 Bu Yunda, untuk besok hari Selasa kita materinya tentang energi. Tentang energi. Oke, energi Pak. Terkait dengan materi energi, tentunya ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh siswa-siswanya Pak Anas ya. Kalau boleh tahu apa ini Pak tujuan pembelajarannya? Nah, gini Bu Yunda, untuk kelas 3 nanti kan saya melalui kegiatan membaca teks dan menonton video pembelajaran, siswa itu dapat mengetahui dengan baik dan benar apa itu energi dan manfaatnya apa gitu Bu Yunda. Oh seperti itu ya. Jadi nanti ini berarti ada 2 media ya Pak ya? Ya betul, ada 2 media Bu. Ada 2 media melalui membaca dan melalui video pembelajaran Bu Yunda. Gitu. Nah, murid saya itu saya kelompokkan menjadi 2 kelompok Bu Yunda. Gitu. Nah, bisa memberikan apa ya namanya Bu Yunda ya? Variasi lah. Variasi dalam pembelajaran Bu Yunda. Gitu ya. Oke. Jadi nanti akan dibagi menjadi 2 kelompok. Berarti dalam satu kelompok ada yang menggunakan tadi sudah sampaikan bacaan, kemudian yang satunya video pembelajaran. Oke, menarik sekali ini. Berarti kalau boleh tahu siswanya Pak Anas dalam satu kelas itu berapa orang nih? Kebetulan siswa saya nggak terlalu banyak Bu Yunda, ada 18 siswa. 18 siswa. Oke. Pak Anas menyampaikan bahwa Pak Anas ingin mengembangkan kemampuan, kalau 2 media itu berarti berdiferensiasi ya, berdiferensiasi. Oke. Nah, ada lagi tidak Pak area yang ingin dikembangkan sama Pak Anas? Kebetulan itu untuk di kelas saya kan saya bagi menjadi 2 kan. Itu saya ingin mengembangkan lagi itu untuk penguasaan kelasnya. Karena kan gini, untuk namanya kelas kecil Bu ya. Kan bagi 2, yang satu pakai media pembelajaran yang
lain dan Iya. kelompok lain juga pakai yang lain, nanti bagaimana siswanya bisa fokus apa enggak Oh gitu. Oke, sekarang apa yang sudah Pak Anas persiapkan untuk supervisi kita besok ini, Pak? Nah, untuk persiapan supervisi besok Bu ya, Oke. yang pastinya saya sudah menyiapkan RPP, Oke. LKPD, terus saya juga mempersiapkan evaluasi penilaian untuk siswanya Bu ya. Dan untuk RPP saya karena kemarin dari hasil evaluasi dari hasil diskusi yang kemarin dengan Bu Yunda, saya berusaha memasukkan KSE dan budaya positif. Oke, berarti Pak RPP-nya sudah berdiferensiasi, KSE dan budaya positif. Oke Pak, alhamdulillah Pak Anas. Walaupun kemarin kita berdiskusinya hanya singkat ya, sangat singkat ya. Saya hanya menyampaikan kepada Pak Anas itu garis besarnya saja tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi, KSE dan budaya positif. Nah, sebenarnya di sini kita sama-sama belajar aja sih Pak, nggak ada yang apa ya, saya yang lebih enggak, kita sama-sama sharing aja, kita sama-sama belajar. Dan kalau boleh tahu bisa lihat RPP-nya Pak? Ya Bu, ini. Oh iya, berarti diferensiasinya di sini ya Pak ya. Oke. Nah, ya. Oke Pak Anas. Terima kasih. Alhamdulillah juga nih saya lihat RPP-nya Pak Anas sudah selesai ya, dan sudah diferensiasinya sudah nampak, KSE dan budaya positifnya juga. Terus untuk strategi yang akan Pak Anas gunakan itu untuk pembelajaran besok seperti apa Pak? Nah, untuk strategi yang saya gunakan Bu Yunda ya, kan tadi siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, dari 2 kelompok itu saya buat sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Karena saat pembelajaran di kelas saya lihat kan ada siswa yang suka membaca, terus suka mendengarkan, suka melihat. Jadi saya bagi menjadi 2 kelompok. Oke. Nah, sekarang tadi kan Pak Anas membagi kelompok sesuai dengan minat dan gaya belajarnya, Nah, bagaimana Pak Anas bisa tahu tadi kalau anak ini lebih suka membaca, ini lebih suka mendengarkan atau melihat video? Nah, Pak Anas itu bisa menilai seperti itu dari mana ini? Dari itu Bu, kelompoknya itu kan dari setiap saya pembelajaran kan saya amati. Siswanya ini kelihatannya cenderungnya ke membaca, cenderungnya ke melihat. Terus kemudian belum itu saya berikan angka kemarin. Segi minatnya kemana, belajar gaya belajarnya ke arah yang mana. Gitu. Tertarik sekali nih saya. Jadi kan Pak Anas menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya dan minat belajarnya ya. Tadi kalau berarti kita sebut visual ya Pak. Kalau membaca tadi kita sebut dengan visual, dengan teks bacaan, kemudian dengan video ya tadi. Video berarti kita menyebutnya dengan audio. Jadi seperti itu ya Pak. Luar biasa sekali ini. Saya sudah tidak sabar ini untuk mensupervisi Pak Anas besok ini nih. Nah, setelah saya mendengarkan persiapan yang sudah luar biasa lah dari Pak Anas ini, mulai dari strategi, media yang sudah digunakan, maupun pokoknya semuanya dia tadi sampai perangkat pembelajarannya, dan pastinya semua itu kan tadi untuk pembelajaran berdiferensiasi. Nah, masih ada tidak hal yang ingin Pak Anas tambahkan dari persiapan-persiapan yang sudah disebutkan tadi? Untuk persiapan sih perangkat pembelajaran dari RPP, KPD, terus evaluasi sudah semua ya. Tapi mungkin ada satu kekhawatiran saya. Satu kekhawatiran deh. Berarti semua yang tadi sudah perangkat pembelajaran itu tadi sudah dipersiapkan secara matang, namun masih ada satu kekhawatiran dari Pak Anas. Kalau boleh tahu apa ini Pak? Satu hal itu dari pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas ya. Apa nih yang menjadi atau menghambat Pak Anas menjadi kekhawatiran Pak Anas terkait dengan pengelolaan kelas tersebut? Jadi begini, dari pembelajaran berdiferensiasi ini kan hal baru. Oke. Dari minat siswa, gaya belajar siswa saya kelompokkan sendiri-sendiri. Nah itu kan media yang digunakan kan berbeda antara satu kelompok dan satu kelompok yang lainnya. Nah, namanya juga anakku ya, sukanya
mainlah apalah, nanti ketakutan saya itu saat pembelajaran berlangsung dengan kelompoknya masing-masing, siswa itu kurang konsentrasi gitu Bu antara media. Oh, pengen namanya anak lihat, oh video di sana lihat, lihat, wah itu lihat. Iya, gitu. betul ya. Apalagi dengan kelas 3 ya Iya, masih anak kelas 3. usianya usia bermain ya. Betul. Jadi di sini Pak Anas mengkhawatirkan bahwa Pak Anas nanti tidak bisa mengkondisikan iya. atau mengelola kelas ya. Apa rencana Pak Anas untuk meminimalisasi ketakutan atau hambatan yang sudah Pak Anas sampaikan tadi? Ya, kemungkinan rencana saya Bu, Iya. itu untuk meminimalisasi hal yang Ya, seperti tadi itu itu tadi ya, lah, ya, bermain kurang iya, konsentrasi iya, gitu iya. ya. Saya muter lah, Iya, saya muter ke betul. tiap kelompok, saya tanya apa yang kurang jelas, apa yang mau ditanyakan, mungkin hal-hal kan namanya belajar pasti ada yang hal yang nggak tahu lah. Iya, Bu, iya, ya. betul, Saya betul. ke kelompok, terus saya tanya apa hal yang kurang paham, apa materi yang belum jelas begitu. Kemungkinan rencana saya seperti itu. Oke. Nah sekarang ada tidak orang atau pihak yang ingin Pak Anas mintai bantuan agar rencana yang sudah tadi disampaikan Pak Anas ini dapat berjalan dengan lancar? Untuk kemungkinan yang saya ajak kerjasama Bu, yang pasti itu siswa. Betul ya. Siswa pasti kerjasama saya dengan siswa saya. Jadi walaupun mereka belajar dengan media yang berbeda-beda, nah tetapi saya berusaha agar siswa itu mencapai tujuan pembelajaran dengan tepat dan Betul tepat. sekali. Saya sampaikan dulu ya Pak Anas. Nanti saya minta izin dulu. Nanti di saat Pak Anas saya supervisi, kan saya masuk ke kelas ya, saya akan mencatat segala kegiatan pembelajaran yang ada di kelasnya Pak Anas. Ya Pak. Nah sekarang apa komitmen Pak Anas agar supervisi kita besok berjalan dengan lancar? Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RWP Bunda yang sudah saya persiapkan ya. Dan saya dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan KSE dan budaya positif. Untuk proses pembelajaran selanjutnya saya akan konsisten Bunda menerapkan ini semua. Saya insya Allah bisa. Amin. Pak Anas nih kalau boleh saya minta sedikit, Pak Anas bisa menyimpulkan dari mulai persiapan yang sudah Pak Anas sampaikan tadi hingga hambatan dan solusinya Pak Anas. Nah, jadi itu akan belajar tentang energi. Saya sudah mempersiapkan RPP, diferensiasi. Anak-anak saya akan bagi menjadi 2 kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Itu kan ya. Media yang digunakan pun sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Karena mereka belajar dengan media yang berbeda, saya takut kalau saya itu tidak bisa mengelola kelas dengan baik, Bu. Jadi di sini saya akan selalu mengkondisikan mereka dengan selalu mendatangi ke tiap-tiap kelompok secara bergantian. Saya sendiri nggak sabar nih Pak. Kira-kira nih setelah kita ngobrol-ngobrol ini tadi ya Pak Anas nih, bagaimana perasaan Pak Anas? Saya senang sekali, lega bisa menceritakan semua tentang persiapan, kekhawatiran saya. Terima kasih Bu Yunda. Semoga Pak Anas semakin siap untuk supervisi kita, ya. Nah, dan semua itu semoga bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapannya Pak Anas. Sepertinya nih kita harus sudah mengakhiri diskusi kita ini Pak. Gak kerasa Bu Iya. Yunda. Oke. Saya ucapkan terima kasih ya Pak. Maaf juga jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ini alhamdulillah. Sebelum
kalian sudah sarapan apa belum? Sarapan dengan apa? Nasi. Kenapa kalian makan nasi? Biar sehat. Terus? Biar kuat. Biar nasi itu sebagai sumber energi untuk tubuh kalian. Tujuan dari pembelajaran hari ini melalui membaca teks dan menyimak video, kalian dapat mengidentifikasi tentang sumber energi dengan tepat. Nah, sekarang disiapkan dulu alat tulis dan bukunya untuk memulai pembelajaran. Silakan. Pastinya tidak, Pak Anas kemarin sudah membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Masih kelompok apa saja kemarin? Visual dan auditori. Siapa yang visual kemarin? Tunjuk jari. Oke, siapa yang auditori? Tunjuk jari. Nah, kalian ke kelompoknya masing-masing. Yang visual sebelah kiri, yang auditori sebelah kanan. Ayo sekarang pindah dulu yang auditori dan visual. Sekarang untuk yang visual, Panas punya teks bacaan. Nah, dari teks bacaan ini nanti kalian berdiskusi untuk mengerjakan RK. Paham ya? Nah, Panas jadi. Nah, tadi kan sudah dibagikan teks bacaan itu dibaca masing-masing ya. Kemudian setelah membaca kalian berdiskusi dan hasil diskusi itu diisikan ke LKPD ini ya. Nah, ada yang ditanyakan? Tidak, sudah jelas ya? Jelas? Nah, untuk yang auditori Pak Anas punya video pembelajaran. Nanti kalian melihat video. Dari hasil melihat video ini, kalian berdiskusi untuk mengisi LKPD yang Pak Anas akan bagikan. Kalian nanti berdiskusi diisi di sini di LKPD ini ya. Berdiskusi satu kelompok, jangan sendiri-sendiri mikir. Berdiskusi itu artinya satu kelompok. Paham ya? Perwakilan dari kelompok masing auditori. Presentasinya dalam bentuk apa tadi? Video. Nanti kalian bisa membaca hasil diskusi kalian di depan kelas ya. Berani ya? Berani. Kalian nanti di luar bikin video dengan teman-teman kalian, tapi jangan buat gaduh ke kelas lain ya. Aku akan menjelaskan tentang energi. Siapa yang mau maju mempresentasikan? Ya, silakan Razik maju sini. Nah, ini dari kelompok visual mau mempresentasikan hasil diskusi. Untuk kelompok yang lain juga ikut memperhatikan. Jangan ragu sendiri. Dan presentasikan. Nah, tepuk tangan untuk kelompok visual. Sekarang dari kelompok auditori, siapa yang mau menampilkan hasil diskusinya, hasil videonya? Ya, silakan dibawa laptopnya untuk mempresentasikan
perhatikan hasil diskusinya di videonya. Sekarang kelompok yang lain boleh ikut melihat videonya, boleh datang ke sini. Silakan sini semuanya. Ini dari kelompok auditori mau menampilkan videonya. Kelompok auditori. Nah, ini dari kelompok auditori. Nah, presentasinya berbeda. Mereka menggunakan video. Silakan dilihat untuk kelompok auditori. Nah, silakan boleh kembali ke tempat, bawa laptopnya. Terima kasih untuk kelompok auditori, bagus sekali presentasinya melalui video. Kelompok visual, bagus sekali presentasinya di depan, Mas Razid. Sekarang untuk mengetahui pemahaman kalian, kalian buka halaman 6. Nah, di situ ada soal evaluasi. Kalian kerjakan secara mandiri. Mandiri artinya apa? Sendiri. Sendiri. Nah, sudah, sekarang bukunya dikumpulkan ke depan semuanya. Ayo anak-anak hebat, kalian sudah belajar dengan baik dengan kelompoknya, kelompok visual dan kelompok auditori. Nah, sekarang kita simpulkan bersama-sama. Kalian hari ini belajar tentang apa? Nah, tentang Pak Aran mau tanya. Kalian tadi kan belajar bermacam-macam. Bagaimana perasaan kalian bagaimana hari ini? Terus? Asik. Terus? Ya, untuk pembelajaran hari ini sudah cukup ya. Nah, di rumah dipersiapkan untuk pembelajaran besok, yaitu tentang jenis-jenis energi. Dipelajari, belajar ya di rumah ya. Belajar. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sebelum pulang. Silakan Mas Razik dipimpin berdoa. Siap berdiri. Doa mulai. Nah, terima kasih untuk kalian semua. Hati-hati di jalan. Jangan bercanda di jalan raya ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kegiatan pasca observasi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan saat kita praobservasi kemarin, bahwasanya di dalam kegiatan supervisi akademik kan ada 3 kegiatan kemarin ya, praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan apa ya istilahnya ya, mereview lah ya, atau membahas kembali kegiatan pembelajaran yang sudah Pak Anas laksanakan kemarin di tahap observasi. Kalau boleh tahu ini Pak, perasaan Pak Anas setelah melakukan observasi kemarin. Dari saya Bu Indah, saya berterima kasih pada Bu Indah diberi kesempatan untuk observasi, melakukan kegiatan pembelajaran melalui berdiferensiasi kemarin Bu Indah. Saya senang lega juga Bu bisa melaksanakannya dengan baik. Gitu Bu Indah. Begitu nih. Nah sekarang kalau boleh tahu harapannya Pak Anas dari pertemuan kita pada hari ini Pak Anas. Harapan saya Bu Indah dari pertemuan hari ini, saya ingin mengetahui Bu Indah kelemahan, kekuatan dan kelemahan dari pembelajaran yang saya lakukan kemarin Bu Indah ya. Dari pembelajaran itu, apakah kelemahan saya ini bisa saya perbaiki lagi, mencari solusi dari setiap kendala yang saya hadapi.
pembelajaran kemarin nggih. Terus kemudian tadi kan Pak Anas sudah menyebutkan, Pak Anas alhamdulillah senang nggih, senang tadi setelah diobservasi jadi tahu kelebihan dan kelemahannya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Anas, tujuan akhir dari pembicaraan kita ini kira-kira apa nih Pak Anas? Tujuan akhirnya Bunda ya, dari pelaksanaan dari awal sampai hari ini ya, saya ingin mencari solusi dari hal-hal yang saya temui di pembelajaran di kelas yang telah saya lakukan Bunda. Apa sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya ingin capai, apa belum, apakah pembelajaran saya sudah sesuai dengan perangkat yang saya buat, apakah belum, apakah area kompetensi yang saya inginkan itu yang ingin saya kembangkan gitu Bunda sudah terlaksanakan apa belum, kira-kira seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi kemarin saat observasi kemarin kan saya lihat di RPP-nya Pak Anas kan sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, sudah KSE dan budaya positif. Nah, dari pembelajaran kemarin menurut Pak Anas ini apakah semua langkah pembelajaran yang sudah ada di RPP itu sudah terlaksana semua tidak Pak, sesuai dengan RPP yang sudah Pak Anas buat itu? Terus kemudian apakah juga pembelajaran berdiferensiasi KSE dan budaya positifnya juga itu sudah dapat terlaksana seperti yang ada di RPP atau tidak Pak? Menurut saya Bunda ya, dari pembelajaran kemarin itu langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan RTP yang saya buat ya, dari pendahuluan, isi, penutup, kemudian mengenai budaya positif, KSE juga alhamdulillah sudah saya masukkan Bunda ya ke dalam pembelajaran. Untuk pembelajaran sendiri Bunda ya, dari pembelajaran berdiferensiasi itu untuk anak auditori mereka sudah fokus pada media yang mereka hadapi Bunda. Visual pun mereka sudah fokus pada media yang mereka mungkin ada sedikit kurang maksimal gitu Bunda ya. Tapi kemarin itu kan dua kelompok ya, auditori dan visual. Untuk auditori sudah fokus dengan media apa kemarin Pak? Video pembelajaran. Kemudian untuk visualnya dengan buku teks. Jadi seperti itu deh. Nah, iya sih kemarin juga saya amati ya. Pak Anas itu sudah bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa-siswanya Pak Anas. Hanya saja kemarin tuh masih nampak ada siswa kalau tidak salah itu yang di visual ya, masih ada beberapa siswa itu dia yang tidak fokus dengan medianya, tapi dia malah melirik atau ikut melihat di media pembelajaran yang sedang dibahas oleh didiskusikan oleh kelompok auditori. Iya, sepertinya seperti itu. Betul tidak Pak kemarin Pak? Iya. Mungkin jadi ini kan pembelajaran yang baru buat saya, buat siswa-siswa saya. Itu betul yang amati kemarin ya. Salah satu hambatan mungkin yang saya hadapi untuk pembelajaran yang baru ini. Salah satunya itu jadi ada namanya juga anakku ya. Kita melihat wah di sana ada video pembelajaran, jadi melihat. Gitu ya. Nah betul. Jadi di sini itu kita sebut dengan kendala atau kekurangan dari pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Anas ya. Berarti di sini kalau saya bilang kendalanya di pengelolaan kelas ya, padahal kemarin Pak Anas ingin mengembangkan area itu ya. Yang kembangkan kan sebenarnya itu gimana cara menghadapi dua kelompok dengan media yang berbeda-beda ini bisa fokus semuanya gitu. Gitu ya. Tadi kan di mana kelompok visual itu yang seharusnya menggunakan media teks bacaan ya, tapi masih ada beberapa siswa yang ikut melirik di media video guys, seperti itu guys. Jadi di sini menurut Pak Anas kira-kira
apa saja yang bisa dilakukan Pak Anas untuk memperbaiki pembelajaran Pak Anas agar kendala atau apa ya kekurangan kelemahan ya dari pembelajaran Pak Anas ini dapat teratasi, tidak terulang kembali Pak Anas. Saya harus ini Bu ya, lebih meningkatkan kemampuan saya dalam pengelolaan kelas tadi Bu ya. Pembelajaran yang baru ini Bu ya. Jadi saya kan mendapatkan ilmu baru dari saya akan belajar lagi Bu. Belajar lagi. Selain itu mungkin mereka itu ini Bu, namanya belum terbiasa menggunakan hal yang baru bagi siswa itu. Biasanya kan untuk satu kelas sama. Sedangkan berbeda-beda sesuai dengan gaya pembelajaran mereka. Jadi saya selain itu Bu ya, di kelas kan kadang siswa itu saat pembelajaran lama mungkin mengantuk bosan. Jadi saya bisa menambahkan speaking di tengah-tengah pembelajaran. Jadi anak itu tidak hanya terpaku, saya hanya pembelajaran saja bosan ngantuk gitu. Gitu ya. Betul sekali sih Pak Anas. Jadi Pak Anas bisa memberikan speaking atau iyalah jadi kelas ada jadi kelas bisa digunakan di tengah-tengah pembelajaran agar mereka bisa kembali fokus dan semangat lagi dalam pembelajaran seperti itu geng. Nah tadi kan anak yang di kelompok auditori ikut visual ikut melirik atau melihat media pembelajaran yaitu video yang ada di kelompok auditori ya. Terus untuk pembelajaran berikutnya nih Pak Anas ya. Nah, jika Pak Anas menerapkan pembelajaran berdiferensiasi lagi, apakah anak visual itu boleh tidak pindah ke kelompok auditori atau sebaliknya? Untuk hal itu sebenarnya sih boleh-boleh saja. Nah, jadi kan setiap di akhir pembelajaran itu saya menyampaikan tindak lanjut materi apa yang akan kita pelajari besoknya. Nah, itu saya akan menentukan kembali Bu. Nah, kebutuhan siswa ini umpamanya ingin pindah ke kelompok lain, umpamanya visual ingin pindah ke auditori, umpamanya boleh-boleh saja Bu. Nah, karena kita kan berusaha memenuhi kebutuhan siswa sesuai dengan minat dan gaya. Berarti di sini Pak Anas memberikan kebebasan kembali ya. Iya sih, kemarin juga di akhir pembelajaran Pak Anas sudah memberikan tindak lanjut di apa yang akan dipelajari di pembelajaran selanjutnya. Dan di situ nanti Pak Anas berarti tadi akan apa ya memetakan kembali. Nah, ini contoh ingin pindah ke kelompok Pak, saya ingin pindah ke kelompok visual atau sebaliknya. Itu boleh saja. Jadi seperti itu. Berarti tidak harus visual terus, auditori terus. Berarti mereka diberikan kebebasan, ya. Karena kita juga sebagai guru harus memberikan kebebasan sebenarnya kepada mereka, ya. Wah menarik sekali nih Pak Anas, ya. Oh ya, tadi kan di kegiatan penutup Pak Anas sudah melaksanakan evaluasi, ya. Evaluasi. Kalau boleh tahu tadi langsung dibagi tidak Pak? Biasanya sih besoknya. Harusnya saya bisa melaksanakan itu ya. Setelah evaluasi saya koreksi, saya bagikan, siswa tahu saya itu kurang, saya harus belajar lagi. Sebagai aturan juga kadang kan dikasih orang tua bisa tanda tangan. Iya kan kalau bisa langsung dibagikan terus kan kadang kalau kita misalkan ini pengalaman sama kan kita saling berdiskusi ya pada teman-teman kan dibawa pulang kita datang orang tua kan orang tua bisa pencong oh anak saya hari ini belajar ini loh jadinya yang di rumah pun juga bisa mengetahui perkembangan putra putrinya di sekolah jadi seperti itu. Terima kasih. Sama-sama Pak, kita kan sama-sama belajar nih Pak. Nah, kapan nih Pak Anas mulai akan melakukan tadi kegiatan-kegiatan atau yang ingin Pak Anas perbaiki atau yang sudah Pak Anas sampaikan tadi? Mungkin setelah kegiatan ini Bu, setelah kegiatan pasca observasi ini saya akan
mulai dengan menerapkan pembelajaran ini secara konsisten dan secara lebih baik lagi gitu. Pasti bisa karena kita semua kan sama-sama belajar. Saya juga sama sih kok untuk membelajar diferensiasi kan kemarin juga ada yang baru, jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar untuk iya pasti. Nah, dari yang sudah Pak Anas sampaikan tadi, masih ada tidak Pak yang mengganjal? Dari yang saya sampaikan juga ya, alhamdulillah sudah cukup. Terima kasih. Oke, ya Pak Anas. Kan dari kegiatan supervisi akademik kemarin ya, mulai dari observasi dan pasca observasi, semoga ini semua bermanfaat untuk Pak Anas pastinya, agar bisa diimplementasikan di kelas ya, di kelas Pak Anas. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Anas karena Pak Anas sudah memberikan meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada saya juga untuk melakukan supervisi, karena supervisi akademik ini juga merupakan hal yang baru untuk saya, jadi di sini saya juga belajar ya. Sama gitu lagi. Oke. Saya kira cukup sekian ya Pak Anas